Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi pembahasan kisi-kisi untuk soal ujian sekolah mata pelajaran bahasa Sunda. Nah, kita lanjut pada tipe soal yang kedua, yaitu tipe soal benar salah. Nomor 21. Dimulai dari nomor 21 ya. Materinya adalah mengenai panumbu catur. Materi bahasa Sunda kelas 11 semester ganjil. Di sini ada indikator soalnya, kita baca bersama. Siswa dapat menentukan benar atau salah pernyataan berkaitan dengan hal-hal anu kudu dipilampah ku panumbu catur nalika lumangsungna sawala. Jadi maksud soal ini atau kisi-kisi ini adalah kalian bisa menentukan apakah benar atau salah pernyataan mengenai hal-hal yang bisa dipilampah itu dilakukan oleh seorang panumbu catur ketika diskusi itu sedang berlangsung. Maka kalau ada dalam pernyataan tersebut yang pertama, panumbu catur mariksa sound system sarang PowerPoint materi. Pernyataan yang kedua, wawanohan diri jeung ngawanohkeun narasumber. Maka dua pernyataan ini bisa dianggap benar. Kalau ada pernyataan lain, wayahna meureun pernyataan anu sanesma dianggapna salah. Itu nomor 21. Nomor 22, masih materinya mengenai panumbu catur. Kita lihat indikator soalnya. Siswa dapat menentukan benar atau salah pernyataan berkaitan dengan contoh kalimat panumbu catur nalika mere waktu ka pangjejer pikeun nepikeun materi. Kalian tentukan pernyataan yang benar atau salah mengenai contoh kalimat seorang panumbu catur ketika akan memberikan waktu kepada narasumber untuk menyampaikan materinya. Tah dina pernyataan upama aya kalimat haturan ka pangjejer hiji nyaeta Bapak Usman kanggo ngadugikeun materina. Atanapi aya pernyataan deui salajengna mangrupa pedaran ti pangjejer anu katilu di haturanan. Dua pernyataan ini kan dua contoh kalimat seorang panumbu catur menyampaikan materinya. Maka dua pernyataan ini bisa dianggap benar. Itu untuk soal nomor 22. Kita lanjut dengan soal nomor 23. Nah, ini berbeda materinya ya. Kita sudah masuk materi baru. Materi nyaeta ngeunaan warta kelas 11 semester genap. Indikator soalnya, siswa dapat menentukan benar atau salah pernyataan berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan pengertian warta. Lihat resume yang sudah Bapak berikan. Di sana ada pengertian warta, jelas sekali ya. Jadi kalau di dalam soal ada penjelasan atau pernyataan warta adalah beja atau informasi ngeunaan hiji kajadian sarta miboga sifat aktual. Ini benar. Warta dimuat dina media cetak jeung media elektronik. Ini benar juga. Yang terakhir, unsur-unsur warta adalah 5W1H. Ini juga benar. Jadi ketiga pernyataan ini kalau ada dalam soal dianggap benar. Kita lanjut soal nomor 24. Siswa dapat menentukan benar atau salah pernyataan berkaitan dengan unsur-unsur warta berdasarkan penjelasan dan fungsi kegunaannya. Maka kalau ada unsur warta where dipakai pikeun nanyakeun di mana tempat kejadian dina warta, maka ini bisa dianggap benar. Nya, where kan dina bahasa Indonesia artina di mana, dina bahasa Sunda oge artina di mana. Where ini dalam teks berita dipakai untuk menanyakan tempat, di mana tempatna eta warta teh kejadian. Maka pernyataan ini bisa dianggap benar. Kalau ada pernyataan yang lain tidak sesuai dengan arti atau fungsinya, maka bisa dikatakan pernyataan tersebut salah. Dan terakhir, untuk pernyataan atau tipe soal benar salah. Masih membahas materi warta, materi yang kita pelajari di kelas 11 semester genap. Di
Di sini ada indikator soal. Siswa dapat menentukan benar atau salah pernyataan berkaitan dengan contoh kalimat deui-nya dalam teks warta yang sesuai dengan unsur-unsur wartana. Unsur-unsur warta tadi di sini bahas ada 5W1H. What, when, where, why, who, dan juga how. Kalau ada kalimat acara nu diayakeun dina tanggal 24 Desember 2016, ini kan menanyakan atau menjelaskan mengenai waktu, maka masuk ke dalam unsur when, iraha atau kapan. Kemudian, kalau ada kalimat diluuhan ku mang pirang-pirang unsur sivitas akademik, katut para undangan. Berarti ini merupakan contoh kalimat mengenai unsur warta wu, siapa atau saha dina bahasa Sunda mah. Nah, itu teman-teman semuanya pembahasan kisi-kisi US bahasa Sunda untuk tipe soal benar salah. Silahkan dihafalkan dan dimaksimalkan. Hatur nuhun.